Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan pelajaran tematik bersama Bu Lucy. Ya, tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan satu buku atau satu tema. Di tema kemarin kita sudah belajar tentang diriku, tentang diri sendiri. Nah, di tema 2 kali ini kita akan belajar tentang kegemaran. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 1 yang berjudul gemar berolahraga. Nah, apakah anak-anak suka berolahraga? Ya, nanti kita akan bahas tentang macam-macam olahraga dan suku katanya juga. Diperhatikan ya. Oke. Ya, pertama kita akan belajar tentang berbagai jenis olahraga. Apa saja olahraga yang anak-anak ketahui? Ada banyak ya. Ya, lihat bersama-sama di video berikut. Nah, kegiatan olahraga yang pertama adalah kegiatan olahraga yang tidak memerlukan peralatan. Misalnya, ada berenang. Ya, kegiatan berenang ini tidak memerlukan banyak peralatan ya. Kegiatan berenang dilakukan di kolam renang. Yang kedua, ada namanya lari. Ya, siapa di sini anak-anak yang suka berlari? Ya, banyak ya. Kegiatan berlari ini juga tidak memerlukan peralatan, tapi saat berlari tolong hati-hati supaya tidak jatuh. Yang ketiga, ini ada namanya olahraga pencaksilat. Ya, kegiatan pencaksilat merupakan salah satu olahraga untuk bela diri. Ya, kegiatan pencaksilat ini bagus sekali ya untuk menjaga kita dari ancaman bahaya dari orang lain. Baik anak perempuan ataupun laki-laki boleh melakukan gerakan pencaksilat ya. Oke, gerakan olahraga yang selanjutnya adalah gerakan bermain bulu tangkis. Ya, kegiatan bermain bulu tangkis membutuhkan peralatan seperti raket, kok, dan net. Yang selanjutnya ada namanya olahraga tenis meja. Nah, olahraga tenis meja ini juga memerlukan peralatan ya. Bisa anak-anak lihat di gambar tersebut. Baik, olahraga yang selanjutnya adalah olahraga sepak bola. Anak-anak lihat ya. Gambar anak laki-laki tersebut sedang menendang bola. Cara bermain sepak bola adalah menendang bolanya supaya masuk ke dalam gawang. Selanjutnya, ada lagi namanya olahraga voli. Siapa di sini yang bisa bermain voli? Atau orang tuanya bisa bermain voli? Ya, untuk permainan bola voli ini bukan ditendang ya bolanya, tetapi dilempar menggunakan tangan ya, bukan menggunakan kaki. Nah, saat bermain bola voli tidak boleh mengenai net. Tidak boleh bolanya terkena dengan net. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah olahraga basket. Olahraga basket dimainkan bisa untuk anak laki-laki, bisa juga untuk anak perempuan ya. Untuk bermain voli, basket, dan sepak bola memerlukan tim atau memerlukan kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B. Nanti salah satu kelompok itu akan menjadi lawan kita. Nah, kita harus mengalahkan lawannya supaya kita jadi menang. Nah, anak-anak saat bermain ataupun berolahraga kita tidak boleh curang dan kita juga harus hati-hati. Paham ya? Oke, kita belajar ke materi yang berikutnya. Nah, materi kali ini adalah aturan saat bermain atau berolahraga. Aturan ini harus dipatuhi, harus diikuti. Kalau melanggar aturan akan didiskualifikasi atau dikeluarkan. Bisa juga anak-anak yang melanggar aturan, tidak patuh dengan aturan akan dijauhi teman.
Oke, kita lihat ya aturan saat bermain atau berolahraga. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan yaitu satu, persiapan. Nah, saat ingin bermain atau saat ingin berolahraga, kita juga perlu persiapan, seperti menyiapkan peralatannya. Bisa juga kita izin dulu kepada orang tua. Nah, anak-anak lihat, di sini ada sebuah percakapan antara Dayu dengan ibunya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini Dayu berbicara, "Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu?" Lalu kata ibunya, "Main kemana, Dayu?" Kata Dayu lagi, "Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun." Nah, selanjutnya, "Baiklah, bermainnya sebentar saja ya." Nah, itu salah satu persiapan yang dilakukan oleh Dayu saat ingin bermain. Sama juga anak-anak saat ingin berolahraga, anak-anak juga harus pamitan dulu, harus siap-siap dulu kepada orang tua supaya orang tuanya tidak mencari, ya. Oke, saat bermain dan berolahraga kita juga tidak boleh lupa waktu. Harus ingat ya, tidak boleh main terlalu lama ataupun berolahraga terlalu lama. Yang kedua adalah saat kegiatan atau saat permainan ataupun olahraga itu berlangsung. Ya, saat bermain ataupun saat berolahraga, anak-anak harus hati-hati, tidak boleh juga curang ya. Ya, saat bermain ataupun berolahraga harus dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih teman ataupun tidak boleh pilih-pilih kelompok. Paham ya? Oke, yang ketiga adalah setelah kegiatan. Nah, maksudnya adalah saat anak-anak selesai bermain ataupun berolahraga, harus dibereskan lagi alat-alat olahraganya ataupun alat-alat mainannya. Dan saat setelah selesai bermain ataupun berolahraga, jangan lupa bersih-bersih tempat bermainnya ataupun tempat olahraganya dan juga harus membersihkan diri sendiri seperti bisa mandi dulu gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada salah satu contoh saat ingin siap-siap untuk bermain sepeda. Ya, yang pertama kita lihat ya. Yang pertama adalah persiapan. Saat persiapannya bisa menggunakan helm, sepatu, serta pelindung sikut dan kaki. Yang kedua, ada saat kegiatan. Saat kegiatan kita harus bersepeda dengan hati-hati. Yang ketiga adalah setelah kegiatan. Setelah kegiatan, letakkan kembali sepeda di tempat semula. Nah, itu anak-anak salah satu cara saat kita ingin bermain ataupun sesudah bermain. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masih di pembelajaran 1 tentang sumber-sumber bunyi alam dan bunyi buatan. Ya, artinya sumber adalah asalnya. Dari mana bunyi itu berasal. Nah, kita akan belajar. Bunyi ini ada dua. Ada bunyi yang berasal dari alam ataupun bunyi buatan. Nah, bunyi artinya suara. Jadi, ayo kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bunyi alam. Ya, bunyi alam ini berasal dari segala sesuatu yang ada di alam. Misalnya suara dari manusia ataupun suara dari hewan. Yang pertama, hewan apakah ini? Ya, ini adalah ayam. Bagaimanakah bunyinya? Ya, bunyinya adalah kukuruyuk. Nah, yang kedua, hewan apakah ini? Ya, ini adalah bebek. Bebek bagaimana bunyinya? Kuek-kuek. Yang ketiga, hewan apakah ini? Ya, ini adalah kucing. Bagaimana bunyi kucing? Meong, meong. Itu ya. Yang keempat, hewan apakah ini? Ya, ini adalah harimau. Harimau bagaimana bunyinya? Aum.
Gitu ya. Nah, itu adalah bunyi dari alam. Sekarang kita belajar tentang bunyi buatan. Bunyi buatan ini dihasilkan oleh benda yang dibuat oleh manusia ataupun bunyi dari sesuatu yang mengenai benda tersebut. Pertama, ini adalah bunyi kentungan. Bunyi kentungan adalah dok-dok. Nah, kentungan ini biasanya dibunyikan saat di malam hari, saat bapak-bapak sedang ronda atau siskamling. Yang kedua, ini adalah bunyi saat mengetuk pintu. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah tok-tok. Tuh. Yang ketiga adalah bunyi rintik hujan. Bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya adalah tik-tik-tik. Ya, ada lagunya ya. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Itu ya. Nah, selanjutnya. Yang keempat adalah bunyi peluit. Bagaimana bunyi peluit? Prit, prit. Itu. Bunyi peluit biasanya dibunyikan saat kita sedang mengikuti lomba. Misalkan lomba sepak bola, ataupun ikut kegiatan kepramukaan, dan yang lainnya. Nah, itu adalah contoh dari bunyi buatan. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, kita sudah sampai di akhir video ini. Hari ini Bu Lucy akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kerjakan buku paket halaman 2 sampai 3. Kerjakan langsung di buku paket. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini sudah cukup ya. Oke, kalau ada yang kurang dimengerti bisa japri Bu Lucy, tanya langsung ya. Oke, untuk pelajaran hari ini Bu Lucy juga minta maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.